Pernah nggak sih kamu bangun pagi-pagi, terus ngecek HP dan iseng buka berita ekonomi, yang dimana di situ dikatakan bahwa harga bahan kebutuhan pokok lah itu makin naik lagi harganya, terus nilai tukar rupiah terhadap dolar makin jauh lagi, dan ketika ada yang bilangin atau ngasih berita di sosial media yang kamu buka, itu saham-saham pada merah, BBCA, BBRI, BMRI, Adaro dan lain sebagainya lah pada merah. Tapi ketika kamu lihat berita tentang Bitcoin, itu malah naik men, malah hijau. Di saat semua orang ngomong bahwa ekonomi lagi berat-beratnya, ternyata aset yang tadinya kan ini Bitcoin itu udah ada dari white papernya tuh 2008 ya, ya udah ada dari situlah. Nah, dibilang bahwa aset digital ini tuh bukan yang punya nilai lah, tapi ternyata sekarang naik. Dan penyebabnya apa? Bukan soal Elon Musk nge-tweet, bukan karena orang-orang pada ikutan FOMO doang, bukan. Tapi karena ada satu kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat, yang dimana kebijakan itu adalah menyetujui ETF Bitcoin. Kayaknya teknis banget ya. Oh ya, disetujui ETF Bitcoin. Kayak berita ini tuh untuk orang-orang yang ngerti finance doang. Tapi stop. Gak harus orang yang cuma ngerti finance untuk tahu tentang berita ini. Untuk ngerti apa yang sedang terjadi, men. Ini tuh berita buat kita yang hidup di sistem ekonomi hari ini. Ya, buat aku, buat kamu, buat kita semua yang tiap bulan masih mikirin harga beras, harga minyak, harga bensin. Masalahnya banyak dari kita itu tuh nggak ngerti men. Dari kita nggak ngerti akhirnya kita malah cuek. Ibaratnya tuh kayak kita mau nyebrang lewat zebra cross, tapi karena kita nggak tahu rambu-rambu, kita kaget ketika ada mobil mau nabrak kita. Wah kok mobilnya kenceng banget, wah kok diklakson, weh. Karena kita nggak tahu rambu-rambu, kita cuman asal nyebrang, akhirnya itu membahayakan diri kita. Begitupun dengan berita ekonomi men. Kalau kita nggak mau tahu, kita nggak mau belajar dan kita cuek aja, bisa jadi kejadiannya kayak kamu lagi nyebrang tadi, tiba-tiba ada mobil kenceng yang bisa nabrak kamu. Nah, makanya di sini aku pengen ngajak kamu untuk diskusi tentang Bitcoin ETF itu tuh apa sih? Kenapa ketika itu disetujuin harga Bitcoin itu melambung tinggi? Terus apa bedanya Bitcoin ETF sama Bitcoin yang biasa? Makanya kamu tonton videoku sampai selesai biar kamu ngerti nih, ada peluang apa dan dari apa yang kusampaikan kamu bisa ngambil kesimpulan apa untuk keuntungan dirimu sendiri. Makanya jangan lupa kamu tonton sampai selesai biar kamu tahu secara detail, biar kamu ngerti apa maksudnya. Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Jadi pertanyaan besarnya, apa itu ETF Bitcoin? Jadi ETF itu adalah Exchange Trade Fund. Ya bahasa gampangnya tuh keranjang investasi. Bayangin kamu pengen beli emas, tapi kamu nggak pengen ribet men. Kamu beliin batangan emasnya, terus kamu takut hilang, takut nyimpen di brankas. Nah, ETF ini hadir itu untuk menjawab ketakutan itu. Maksudnya gimana? Dengan ETF emas itu kamu beli lembaran pernyataan yang dimana menyatakan bahwa emas batangan tersebut itu adalah kepemilikan kamu tanpa kamu harus bawa-bawa batangan emasnya kemana-mana. Bisa berupa saham, bisa berupa mungkin reksadana dan lain sebagainya. Dan itu sah, udah disetujuin. Jadi kalau kamu udah ngebedah tentang sejarah uang, mungkin ini mirip dengan sejarah dolar men. Yang dimana dolar dulu kan hadir sebagai daripada orang berat atau susah bawain koin emas kemana-mana, kan berat ya, terus repot ya. Makanya emas-emas itu digantikan dengan surat pernyataan, surat keterangan bahwa, "Oh, kertas ini tuh menyatakan bahwa aku punya beberapa keping emas," dan itu akhirnya jadi dolar kan. Nah, itulah ETF saat ini. Nah, sekarang konsep itu digunain sama Bitcoin. Dulu ketika kamu pengen punya Bitcoin, kamu harus bikin e-wallet sendiri. Terus ketika kamu udah punya e-wallet, kamu harus jaga tuh e-wallet kamu sendiri. Kamu harus jaga passwordmu sendiri. Kamu juga harus ngerti tentang blockchain biar kamu nggak salah pencet yang akhirnya
entah dompetmu keblokir, entah akhirnya Bitcoinmu hilang, dan kamu juga harus transaksi peer to peer dan hal-hal lain lah yang berhubungan dengan Bitcoin. Nah, itu dianggap kebanyakan orang yang nggak ngerti sama sekali itu tuh ribet. Mereka akhirnya takut salah kan. Tapi sekarang investor besar cukup beli ETF Bitcoin aja. Ya kayak beli saham BBCA lah. Yang disetujui di Amerika itu namanya Bitcoin Spot ETF. Nah, spot artinya apa? Spot di sini artinya ETF yang benar-benar menggunakan nilai yang sama dengan harga Bitcoin, bukan nilai bayangan, men. Jadi, saat kamu beli ETF itu, perusahaan-perusahaan pengelola kayak BlackRock dan sebagainya itu tuh bener-bener punya Bitcoin di dalamnya. Makanya kalau kamu ngikutin berita kripto, BlackRock membeli atau mempunyai Bitcoin sejumlah sekian koin, terus MicroStrategy juga segitu. Terus ada juga pernyataan Timothy Ronald yang menyatakan bahwa BlackRock itu tuh nggak punya Bitcoin, yang punya tuh orang-orang yang titip Bitcoin di BlackRock. Nah, dengan ETF ini jadi masuk akal, men. Karena emang bukan kepunyaan BlackRock di situ, karena emang BlackRock itu cuma tempat menyimpannya. Nah, yang punya siapa? Yang punya ya yang beli ETF-nya Bitcoin di BlackRock. Dan ini yang bikin perubahan besar, men. Karena sebelumnya pasar saham era lama itu tuh kesannya tuh kayak alergi banget dengan kripto, men. Mereka beranggapan bahwa kripto itu liar banget, men. Harganya nggak bisa diatur dan banyak spekulan. Karena emang belum ada kebijakan kan yang terkhusus untuk kripto saat itu. Makanya banyak investor-investor atau pemain-pemain besar waktu itu yang main di saham, eee, S&P 500 dan lain sebagainya itu ngerasa, jangan dulu lah, nggak maulah main kripto seperti itu. Dan saat ini sistem lama pun sekarang udah mulai mempelajari sistem yang baru. Jadi buat kamu yang masih mikir, "Wah, Bitcoin itu judi," terus Bitcoin itu nggak nggak punya nilai, terus Bitcoin itu, "Wah, nggak penting, nggak harus beli." Sistem yang dimana jauh lebih pinter dari kamu sekarang udah bergerak ke sana, dan kalau kamu masih nggak mau membuka pemikiran kamu untuk belajar tentang hal itu, ya udah di situ aja. Oke, jadi sekarang kan Bitcoin bisa dibeli lewat ETF tuh. Nah, tapi efeknya segede apa sih? Oke, kita mulai dengan satu nama perusahaan yang besar banget. Dia bernama BlackRock. Ini tuh bukan perusahaan startup abal-abal, men, melainkan perusahaan pengelola aset terbesar di dunia. Mereka saat ini mengelola lebih dari 13.000 triliun rupiah uang di situ ya. Dan sekarang mereka membuat ETF Bitcoin. Gak cuman BlackRock, men, ada perusahaan lain bernama Fidelity juga, ARK Invest, FunEgg, semua pemain besar di Wall Street mereka punya produk Bitcoin resmi yang dimana mereka bisa jual beli. Ini tuh kayak ada kafe kecil di pinggir jalan, terus tiba-tiba kafe itu tuh ya tadinya nggak dilirik sama sekali ya, tapi tiba-tiba tuh ada perusahaan besar, anggaplah Starbucks itu tuh pengen nge-franchise-in kafe ini, men. Setelah itu dunia berubah. Harga Bitcoin gimana? Harga Bitcoin naik. Hari-hari setelah ETF Bitcoin disetujui, dana miliaran rupiah itu masuk ke dompet-dompet yang berhubungan dengan Bitcoin, men. Ini tuh bukan cuma duit retail, men. Ini duit institusi kayak Salvador kan. Terus ini juga uang hedge fund, ini juga uang pensiun dan lain sebagainya. Nah, yang menarik tuh bukan cuma soal harganya aja, tapi ini juga soal legitimasi. Negara-negara lain sekarang udah mulai ngeh, men. Kayak Jepang, mereka udah buka diskusi untuk ETF kripto mereka sendiri. Terus ada juga kayak Inggris deh, udah mulai melonggarkan tentang kebijakan kripto mereka. Terus ada juga Afrika Selatan yang udah melegalkan stablecoin untuk transaksi di sana. Ada juga negara kayak El Salvador kan yang mereka fokus di investasi Bitcoin, pasti muncullah di beritamu. Eropa pun udah mulai bergerak, men, dengan membuat peraturan MICA yang dimana bisa bikin kripto masuk ke dalam bank.
Dunia finansial yang dulu ngerasa angkuh dan nggak butuh perubahan atau hal baru, akhirnya perlahan-lahan mulai membutuhkan hal yang baru ini. Berupa apa? Bitcoin dan cryptocurrency. Dan ini menurutku adalah sinyal bahaya buat negara-negara yang masih menganggap kripto itu adalah cuman hal spekulan doang. Itu tuh ibarat negara-negara lain udah mulai lari, sedangkan negara tersebut masih sibuk mikirin ijazah palsu. Ini bukan cuma perubahan di dunia teknologi aja men, tapi juga pergeseran tentang sistem ekonomi. Dari sebelumnya sentralisasi, semuanya dikelola oleh satu tempat, satu sentral, sekarang mulai ke sistem yang lebih terbuka. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang Indonesia udah siap untuk menghadapi perubahan ini? Kalau jawabannya sih, belum pasti ya, mungkin setengahnya siap, setengahnya malah bingung sama sekali. Di satu sisi, Bapeti udah melegalkan tentang kripto itu adalah salah satu komoditas. Sedangkan di sisi lain ada BI yang belum mau untuk apa ya, membuat kripto jadi alat pembayaran, men. OJK juga belum ngasih sinyal apapun soal keinginan untuk adopsi ETF Bitcoin di bursa lokal. Jadi, statusnya ya nanggung kan, ya kayak ibarat lagi deket tapi nggak punya status, nggak tahu pacar apa bukan, ya mirip-mirip gitulah, masih gantung. Padahal menurut data di tahun 2021, transaksi kripto di Indonesia itu lebih dari 850 triliun, men. Itu artinya berarti masyarakat minatnya tuh besar terhadap kripto ini, tapi negara mungkin masih merancang ya atau lagi sibuk dengan hal lain, nggak tahu lah. Pokoknya minatnya besar, tapi mungkin negara masih belum siap untuk memfasilitasi itu. Dalam bentuk apa? Aku tuh pengen hal utama yang harus negara berikan adalah pelatihan, men. Dengan misal Pak Gibran bilang pengen memberikan apa namanya, kurikulum tentang AI, tentang teknologi itu masuk ke sekolah-sekolah itu bagus menurutku. Jadi edukasi dulu, men. Kenapa edukasi nomor satu menurutku? Karena kalau yang ngerti ya, yang udah ngerti ya, ya bisa makin cuan, tapi buat yang nggak ngerti dan cuman coba-coba, akhirnya banyak rugi. Dan itu aku kan masuk ke beberapa grup Telegram kan. Jadi itu ada yang berita tentang, "Woi, banyak yang cuan nih," tapi ada juga yang nyampe ratusan juta hilang gitu aja, men. Dana buat nikah, dana buat berobat, dana buat beli rumah dan lain sebagainya itu hilang bus gitu aja. Nah, itu menurutku karena nggak punya informasi, asal masuk aja, nggak belajar dulu, nggak edukasi dulu lah ke dirinya sendiri, asal masuk aja, duit yang harusnya bukan duit harusnya duit ya kan, hal-hal kayak gitu pakai uang dingin kan, itu uang-uang panas digunain itu. Makanya menurutku hal pertama, itu edukasi dulu. Oh, kalau orang Indonesia kan banyak mikir gini, "Wah, teori itu nggak penting, yang penting prakteknya kayak gimana." Nah, kalau di aku, menurutku, teori dulu, ketika udah ada teorinya, baru bisa ngelakuin praktek. Kalau kita praktek dulu, oke bisa, emang bisa jalan, tapi ketika kita udah punya teori dulu baru jalan, setidaknya ketika jalan kita ada patokan. Jadi ketika nanti di jalan ada halangan satu 2 hal, itu kita, apa namanya, adaptasinya tuh nggak terlalu banyak. Beda halnya dengan kita langsung terjun nggak tahu apa-apa. Banyak yang sukses? Banyak. Karena kurangnya edukasi, akhirnya itu menciptakan kesenjangan yang makin jauh men di masyarakat kita. Yang ngerti kripto ya bisa cuan, dapat McLaren, tapi kalau yang nggak ngerti, yang tadinya punya Avanza, mungkin sekarang tinggal punya sepeda. Sama kayak dulu, mungkin waktu masa booming saham, buat orang-orang yang udah ngerti, mereka yang bisa masuk duluan. Sedangkan buat rakyat yang nggak ngerti sama sekali, ya mereka paling cuma bisa nonton, atau kalau pengen masuk ya udah ketinggalan, akhirnya rugi dan males dan nggak mau dan takut untuk masuk ke dunia itu. Makanya hal pertama yang harus dilakuin pemerintah menurutku adalah edukasi. Dan kalau kamu pengen cari edukasi gratis tentang kripto, yang sering kutonton itu di Timothy Ronald, udah tontonin situ aja edukasi tentang kriptonya, tapi jangan buru-buru untuk investasi. Kamu belajar dulu, oke? Terus buat kamu yang lagi FOMO, pengen beli pengen beli pengen beli pengen beli,
tolong menurutku ya, masalahnya sekarang itu tuh bukan kamu cepet beli atau, kamu harus punya paling banyak, bukan menurutku ya. Tapi kamu harus ngerti apa yang mau kamu beli. Jangan jadi kamu beli kucing dalam karung, yang di mana kamu nggak tahu isinya. Jadi buat kamu yang masih nonton sampai detik ini, ETF Bitcoin itu tuh bukan ajakan untuk kamu semua langsung beli beli beli, bukan. Tapi itu adalah informasi, itu adalah pertanda bahwa dunia keuangan sekarang mulai bergeser atau ada opsi terbaru. Uang sekarang nggak cuma dicetak aja, tapi bisa disimpan di blockchain. Investasi nggak cuman harus lewat bank aja, tapi bisa lewat sumber terbuka atau aplikasi-aplikasi lah. Transaksi sekarang bisa dilakukan nggak cuman pakai rupiah doang, tapi bisa digunakan dengan aset digital. Dan semua itu terus bergerak dengan kita maupun tanpa kita. Jadi aku ngajak kalian dengan video ini agar kita semua tuh bisa ngerti tentang apa yang terjadi, men. Jadi kalau nanti sistem ini bener-bener menjadi keseharian kita, kita tuh bukan jadi orang buta yang lagi berjalan di tengah jalan raya, men. Buat kamu yang ngerti sistem, mungkin kamu bisa mengendalikan. Tapi buat kamu yang nggak ngerti sistem sama sekali, berarti siap-siap aja untuk dikendalikan. Jadi buat kamu yang ngerasa videoku ini bisa bikin kamu mikir dan bisa meratapi, coba kamu share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga sadar. Dan buat kamu, buat dukung channel ini gampang banget, gak usah kamu berbayar langganan, cukup pakai waktu 5 detikmu aja untuk subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. Karena bisa aja dari diskusi remeh-temeh kita bisa menciptakan hal yang besar. And see you di next video.